حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membahas tentang pengertian ahkam. Sebagaimana tadi telah kita merojaah bahwasanya ahkam yang merupakan bentuk jamak dari hukum secara bahasa bermakna al-qadha, keputusan atau ketetapan. Adapun secara istilah yaitu maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Nah, dari pengertian yang telah kita bahas kemarin ini diketahui bahwa hukum dalam syariat ini terbagi menjadi dua secara umum, yaitu hukum-hukum taklifi atau ahkam taklifiyah dan hukum-hukum wad'i atau ahkam wad'iyah, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, kemarin alhamdulillah telah kita ketahui tadi bahwasanya hukum-hukum syar'i tanqasimu ila qismain, taklifiyah wa wad'iyah. Qala fa-taklifiyatu khamsah, dan hukum-hukum taklifi itu ada 5. Al-wajibu wal mandub wal muharramu wal makruhu wal mubah. Wajib dan mandub, muharram, makruh dan mubah. Nah, sekarang kita membahas satu persatu dari hukum-hukum tersebut. Yang pertama yaitu al-wajib. Al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim. Wajib secara bahasa itu maknanya apa? As-saqit, yaitu yang jatuh, dan al-lazim yang mesti, yaitu sesuatu yang wajib, yakni mesti. Ini makna secara bahasa. Adapun wajib yang bermakna jatuh sebagaimana pada surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ketika menjelaskan tentang penyembelihan an'am, fa idza wajabat junubuha, yakni ketika telah terjatuh, ini telah ambruk, unta yang sudah dinahar tersebut ambruk. Ini didatangkan dengan kata wajabat. Ya, wajabat bermakna saqatat, jatuh. Baik. Adapun al-lazim dan makna inilah yang kemudian diambil dalam makna istilah, sesuatu yang mesti. Seperti dalam hadis misalnya huslul jum'ati wajibun, mandi Jum'ah itu wajib. Maksudnya apa? Lazim, mesti dilakukan, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Ini makna wajib secara bahasa. Wastilahan dan makna secara istilah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam kas-shalawatil khams, yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini telah memerintahkannya
dengan perintah yang sifatnya harus. Ya, perintah yang harus. Jadi mesti dilakukan. Ini makna wajib. Kas-shalawatil khams, seperti perintah untuk sholat-sholat yang 5, yaitu sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak telah menetapkan hal tersebut. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan tegakkanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Ini perintah. Dan di sini ada satu hal yang juga perlu kita berikan perhatian, kata asy-syari'. Ma amara bihi asy-syari'u. Siapakah yang dimaksud dengan asy-syari' di sini, pembuat syariat? Asy-syari' yang dimaksud adalah Allah atau Rasulnya. Walaupun pada hakikatnya yang menetapkan syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang juga digunakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah mubaligh, yang menyampaikan syariat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa saja mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Maka dari sisi ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ketaatan Rasul merupakan bentuk ketaatan Allah. Sehingga syariat yang ditetapkan oleh Rasul, maka itu adalah syariat yang Allah tetapkan. Jadi kalau digunakan kata asy-syari' dalam pembahasan ushulul fiqh, yang dimaksud adalah Allah atau Rasulnya. Allah sebagai pembuat syariat, ya, yang pertama kali, sedangkan Rasul adalah yang menyampaikan syariat tersebut. Juga asy-syari' bukanlah salah satu nama di antara Asmaul Husna. Jangan sampai keliru. Tidak kita dapati dari yang menetapkan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu asy-syari'. Akan tapi di sini digunakan mim babil ikhbar, sebagai bentuk pengkhabaran. Pengkhabaran bahwasanya Allah adalah zat yang menetapkan syariat. Dan nanti akan kita ketahui dalam pembahasan akidah, pembahasan asma wa sifat, bahwa pembahasan akhbar, pengkhabaran tentang Allah itu lebih luas daripada pembahasan penetapan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah. Ini berhubungan dengan kata asy-syari', diingat-ingat. Karena akan sering kita dapati terutama dalam pembahasan ushulul fiqh ini. Sekarang Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang syarah definisi yang beliau berikan. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubah. Kita lihat kembali pengertian ikhwanifillah, bahwasanya wajib itu ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Nah, sekarang dengan perkataan ma amara bihi syari', apa-apa yang pembuat syariat ini telah memerintahkannya. Berarti keluar dari definisi ini apa? Muharram, makruh dan mubah. Kenapa? Karena muharram bukan perkara yang diperintahkan, tapi perkara yang dilarang. Makruh juga demikian, bukan perkara yang diperintahkan. Mubah juga demikian, bukan termasuk perkara yang diperintahkan, tapi diberi pilihan, silahkan lakukan atau tidak. Nah, maka dengan kata ma amara bihi syari', keluar darinya 3 hukum yang lain: muharram, makruh dan mubah. Berarti masih tersisa 1 hukum yang belum terkeluarkan dengan kata ini, yaitu apa, Arif? Kalau dengan kata ma amara bihi syari' ini dikeluarkan dari definisi hukum muharram, makruh dan mubah, berarti masih tersisa 1 hukum yang belum dikeluarkan dengan kalimat ini, yaitu sunnah atau mandub.
Oleh karena itulah butuh kelengkapan lagi dalam definisi. Ya. Maka dilengkapi dengan ala wajhil ilzam. Yang diperintahkan oleh syariat ini, ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya ala wajhil ilzam, yaitu perintah yang datang dalam bentuk keharusan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam al-mandub, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzam, yaitu perkara-perkara yang mandub atau hukum mandub. Berarti definisi ini telah lengkap. Ya, telah lengkap menetapkan makna wajib, ya, yaitu segala sesuatu yang syariat ini memerintahkannya, ya, dalam bentuk perintah yang harus atau keharusan, kemestian untuk dilakukan. Baik. Ini definisi dari wajib, diingat-ingat. Kemudian sekarang beliau ingin menjelaskan tentang, ya, dampak dari suatu hal yang wajib itu apa. Beliau katakan wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Dan perkara yang wajib atau hukum yang wajib itu yusabu fa'iluhu imtithalan, akan diberi pahala pelakunya. Tapi kapan? Imtithalan, ketika dia melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna imtithalan. Jadi perkara yang wajib akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia lakukan imtithalan, sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Maka tercakup dalam kata imtithalan itu ikhwani fillah, yaitu dua syarat diterimanya amalan, yaitu harus ikhlas dan harus benar. Maka dari kata imtithalan ay khalisan wa shawaban, yaitu dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan benar. Baik. Ini hukum yang pertama berhubungan dengan wajib, yaitu pelakunya akan diberi pahala. Kapan? Apabila dia menunaikannya, ya, dalam keadaan ikhlas dan benar. Berarti kalau tidak ikhlas, ya, tidak dapat pahala. Kalau tidak benar, ya tidak dapat pahala. Tapi kedua-duanya harus ada. Sehingga seandainya seseorang alhamdulillah melakukan perkara yang wajib, melakukan sholat, ya, berjamaah bersama kaum muslimin, akan tapi melaksanakan sholat tersebut bukan karena Allah, ya, tidak ada dalam dirinya ini sebagai bentuk penunaian perintah Allah, maka ya tidak akan mendapatkan pahala. Ini penting, dan ini berlaku pada semua perkara-perkara yang wajib. Kemudian sisi yang kedua, wa yastahiqqul iqabu tarikuhu, dan berhak untuk mendapatkan hukuman siapa orang yang meninggalkannya. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala menggunakan kata yastahiqqu, dia berhak atau pantas untuk mendapatkan iqab. Dan ini merupakan ungkapan yang menunjukkan ketelitian Syekh rahimahullah taala. Karena memang yang berhubungan dengan hukum seseorang yang meninggalkan perkara yang wajib, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengadabnya, tapi terkadang Allah apabila berkehendak akan mengampuninya selama dia tidak meninggalkan
kewajiban yang sifatnya berhubungan dengan tauhid, atau dengan kata lain, kewajiban yang apabila ditinggalkan dia akan keluar dari Islam. Nah, ini pengertian wajib, yaitu al-wajib hukumnya yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqul iqabu tarikuhu. Kenapa kita tidak mengatakan wa yu'aqabu tarikuhu, dan akan dihukum orang yang meninggalkan perkara yang wajib? Karena ya meninggalkan perkara yang wajib, ikhwani fillah, hukumnya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak akan diampuni, apabila berkehendak akan dihukum. Tapi ini berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak menjadikan pelakunya kafir. Karena di sana ada kewajiban yang mesti kita katakan akan dihukum pelakunya apabila meninggalkan. Misalnya kewajiban untuk beriman, kewajiban untuk mengucapkan syahadatain. Barakallahu fikum. Ini makna dan hukum dari al-wajib. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa yusamma fardhan wa fariidatan wa hatman wa laziman. Ini juga sebagai faedah bagi kita, sehingga nanti ketika kita membaca kitab-kitab yang lain tidak bingung. Wajib ini juga dinamakan dengan fard. Wajib sama maknanya dengan fardu. Juga disebut dengan fariidhah, sama. Fardun, fariidatun, atau hatmun, hatam. Ya, ini juga bermakna wajib. Maka dengan ini kita mengetahui makna risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Al-wajibat al-mutahattimat. Ya, ini al-wajibat ya sama dengan al-mutahattimat, ya kewajiban-kewajiban yang diharuskan. Jadi wajib sama maknanya dengan hatam. Walazim dan lazim, ini bermakna wajib juga. Jadi ada 4 istilah yang juga digunakan berhubungan dengan hukum wajib, yaitu apa tadi? Lutfi? Apa? Di fardun, faridatun, hatmun, lazim, santa. Ini 4 ya penamaan yang berhubungan dengan wajib. Baik. Di sana nanti kalau kita melihat kitab-kitab usul yang lebih mendalam, ada ya silang pendapat apakah sama atau tidak, tapi ya hal tersebut tidak terlalu penting bagi kita, alhamdulillah. Dan kalau kita melihat penggunaan para ulama, ya mereka mengatakan hal ini sama, walaupun ada perbedaan tapi tipis. Ini tidak terlalu bermasalah. Kemudian di sini ada permasalahan berhubungan dengan yang wajib. Kenapa dalam menghukumi perkara yang wajib itu kita katakan yusabu fa'iluhu? Suatu kemestian berarti orang yang melakukannya mesti mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat imtithalan, ya apabila dia dilakukan sebagai bentuk penunaian perintah Allah dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan benar. Kenapa kita memastikan demikian? Jawabannya apa kira-kira? Apa Subhana? Sedangkan dalam masalah dosa kita tidak berani ya memastikan. Karena apa? Kita katakan yastahiqu, dia berhak, dia pantas. Tidak kita katakan dia mesti akan dihukum. Tapi kalau
dalam masalah pahala bagi orang-orang yang melakukan kewajiban kalau memenuhi syarat, yaitu imtithalan, yang maknanya adalah khalisan wa shawaban. Ini kita memastikannya. Apa benda? Nah, seseorang yang melakukan amalan untuk Nabi ada kemungkinan mendapatkan akan diganjar dengan pahala. Nah, sekarang kenapa kok tidak ada kemungkinan kecuali akan diganjar? Itu yang ditanyakan. Kenapa kita memastikan ya dia mesti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan demikian, maka kita pun pastikan. Allah katakan man jaa bil hasanati ya falahu asyru amsalha. Siapa saja yang datang dengan kebaikan maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Akan tetapi pada masalah dosa ya Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Berarti kalau seorang meninggalkan kewajiban yang dosa tersebut di bawah kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya apabila Dia berkehendak. Sehingga dalam permasalahan iqab kita tidak bisa kemudian menetapkan secara pasti bahwasanya mesti akan diiqab selama dosa itu adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Paham? Perkara terakhir sebagai penutup majelis kita, ya, perkara yang wajib ikhwanillah, sesuatu tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu wajib kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Sehingga dalam beribadah seorang hamba ya tidak akan mungkin di sana ada ibadah-ibadah yang tidak wajib yang melebihi keutamaan ibadah-ibadah yang wajib. Paham? Jadi perkara yang mandub yang nanti akan kita bahas ini semuanya ya sebanyak apapun maka kedudukannya di bawah perkara yang wajib. Oleh karena itulah seorang muslim jangan sampai dia tertipu oleh syaitan atau salah dalam memahami ketika melihat banyak amalan-amalan sunnah yang disebutkan pahalanya. Baik, amalan-amalan sunnah disebutkan pahalanya. Misalnya, ya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla ghadah fi jama'ah thumma jalasa yadhkurullah hatta yartafi asy-syams fa shalla rak'atain kutiba lahu ya ka ajri hajjatin wa umrah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya matahari terbit dan naik sedikit, yaitu masuk waktu duha, maka dituliskan untuknya pahala seperti haji dan umrah. Rasulullah katakan tamatan, sempurna. Faedah yang besar, keutamaan yang besar. Kalau seorang sholat subuh berjamaah kemudian di masjid sampai masuk waktu duha, kemudian melakukan sholat duha di awal waktu sebelum keluar kemana-mana, ditulis seperti pahala haji dan umrah. Nah, walaupun ini adalah ibadah yang Rasulullah khabarkan pahalanya begitu besar, tapi tidak akan bisa kemudian mengungguli pahala sholat subuh. Ya, awamun nas terkadang sholat subuh apa pahalanya nggak disebutkan. Akhirnya ya sholat subuhnya nyantai-nyantai, ya yang lainnya seperti sholat duha, sholat yang lainnya semangat. Ini keliru. Ini terkena talbis iblis. Tapi ya semua ibadah yang wajib ikhwanifillah ini
keutamaannya di atas ibadah-ibadah yang sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi kalau seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka perbaiki yang wajib-wajib. Baru kemudian perkara yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Juga tanbih untuk hadis Anas ini, afanillah, hendaknya kita menjaganya, mengamalkannya, yaitu untuk salat duha di awal waktu, atau yang lebih dikenal oleh para ulama dengan salat isyraq. Selama tidak ada suatu kedaruratan, jangan keluar ke masjid sebelum dia melakukan salat duha di awal waktunya. Duduk setelah salat subuh, murojaah, berzikir, kemudian sampai masuk waktu duha, salat, dan keluar, baru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita, ikhwani fillah. Kita mungkin tidak mampu untuk haji dan umrah. Tapi Allah Maha Pemurah. Diberi peluang yang lain karena tidak punya harta, tidak punya kemampuan, dan tentunya kita pun berharap semoga mampu. Tapi selama belum ada kemampuan ini, jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Padahal seperti haji dan umrah yang sempurna. Maka dijaga. Rasulullah SAW dikatakan senantiasa menjaga yang demikian. Karena jadi merupakan kebiasaan Rasulullah, maka kita pun jangan sampai meninggalkannya. Walaupun terasa ngantuk, tahan. Lebih baik dia duduk tertidur sebentar daripada kemudian keluar membaringkan punggungnya di rumah. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika.